kasus yang terjadi pada 17 Oktober 2024 lalu itu, ternyata setelah 2 bulan dilaporkan korban bernama Dwi Ayu Darmawati. Wah, lama banget sih. Mode aux. Terpadu Polres Metro Jakarta Timur. Namun hingga memasuki bulan Desember ini, Dwi mengaku belum menerima informasi bahwa GSH telah ditetapkan sebagai tersangka. Saya belum dapat informasi penetapan tersangka. Terakhir saya sekitar bulan November di Polres cuman berita acara pemeriksaan doang. Kata Dwi juga tidak mendapat informasi terkait perkembangan penyelidikan laporan yang sudah diterima SPKT Polres Metro Jakarta Timur dengan sangkaan pasal 351 tentang penganiayaan tersebut. Rekan kerja Dwi yang mengetahui kejadian dan bersedia menjadi saksi kasus pun sampai sekarang belum dimintai keterangan oleh jajaran Satreskrim Polres Metro Jakarta Timur. Saya sih berharapnya bisa mendapatkan keadilan. Karena banyak korban sebelumnya, sebelum saya itu banyak. Sambung Dwi. Ya, mungkin Mbak Dwi Ayu atau kuasa hukumnya, mana yang duluan? Silakan disampaikan kronologisnya sejak awal sampai kejadian, sampai hari ini, penanganan hari ini. Tenang aja Mbak, ya, kita jamin keamanan Anda. Ya, silakan Mbak Dwi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya mau menceritakan tentang kejadian yang saya alami. Jadi posisinya saya kan lagi kerja. Tanggal berapa itu Mbak Dwi? Tanggal 17 Oktober jam 9 malam. Jam 9 malam 2024 ya. 17 Oktober 2024. Si pelaku dari luar masuk ke dalam toko, terus duduk di sofa, terus dia mesen GoFood. Setelah abang GoFoodnya datang, di situ dia nyuruh saya nganterin makanannya ke kamar pribadinya. Terus di situ saya nolak karena di situ bukan tugas saya juga, makanya saya nolak. Ada hal lain juga dari sebelum kejadian ini, dia juga pernah ngatain saya miskin, babu. Terus dia juga sempat ngomong, orang miskin kayak lu nggak bisa masukin gue ke penjara, gue nih kebal hukum. Dia sempat ngomong kayak gitu. Terus saya di situ mau resign, tapi ditahan sama adiknya si pelaku. Akhirnya saya dan karyawan yang lain minta untuk bikin perjanjian kalau saya nggak mau nganterin makanan si pelaku lagi. Dari situ saya nolak. Pas saya nolak berkali-kali, dia ngelempar saya pakai patung, terus ngelempar saya pakai bangku, habis itu ngelempar saya pakai mesin edisi BCA. Habis itu saya ditarik sama ayahnya si pelaku. Terus karena HP sama tas saya masih di dalam, akhirnya saya balik lagi ke dalam, tapi saya malah dilempari lagi pakai kursi. Akhirnya saya kabur ke belakang ke tempat banyak oven. Di situ saya nggak bisa kemana-mana. Akhirnya saya. Oke, lanjut. Habis kejadian itu langsung lapor ke Polsek Cakung. Ke Polsek Cakung. Rawamangun dulu. Rawamangun. Iya, tapi di situ emang nggak bisa nanganin karena. Oke, kejadiannya di Cakung. Akhirnya dirujuk ke Cakung. Yang di Cakung juga nggak bisa nanganin juga. Kenapa yang Rawamangun menolak? Apa alasannya waktu itu? Mungkin TKP. Oke. Akhirnya saya disuruh ke Polres Jatinegara, Jakarta Timur. Ke Polres Jakarta Timur di Jatinegara. Ya. Itu hari itu juga, hari yang sama. Itu juga. Jadi hari itu Mbak bolak-balik ke 3 kantor polisi. Iya. Diantar siapa? Teman-teman sama keluarga. Oke, 17 Oktober Mbak bolak-balik 3 kantor polisi, akhirnya diterima di Polres Jakarta Timur di Jatinegara itu ya? Iya. Oke, lanjut. Paginya langsung visum, terus visum. Ada cerita juga yang tentang pengacaranya.
saya sempat dikirimin pengacara dari pihak pelaku. Tapi awalnya saya nggak tahu kalau itu dari pihak pelaku. Dia ngakunya dari LBH, utusan dari Polda. LBH utusan dari Polda? Iya, dia ngakunya. LBH apa? Disebutin aja mungkin. Kurang tahu. Dia ngomong itu aja. Oke, ngakunya dari LBH ya, tapi Mbak belakangan tahu itu dari pelaku gitu. Awalnya nggak tahu. Oke. Terus pas pertemuan di Polres pengen BAP, di situ dia ngasih tahu kalau dia disuruh sama bos saya. Siapa namanya? Apsya. Nama pengacaranya? Nama pengacaranya? Enggak. Pengacaranya siapa namanya? Bosnya siapa namanya? Pengacaranya saya nggak tahu namanya. Iya, nama bos Anda siapa? Linda. Oh, Bu Linda ya. Nah, makanya namanya itu Linda apa ya? Linda. Oke, lanjut. Terus akhirnya mama saya ganti pengacara. Di situ pengacara yang keduanya kalau saya tanya tentang gimana kelanjutannya, dia selalu jawab sedang diproses. Ke si pengacara itu yang dikirim si itu, atau pengacara lain yang berikutnya? kedua, Pengacara kedua. Iya. Sama juga dari Polda juga ngakunya, bukan? Bukan. Oke. Di situ dia setiap ada info selalu ke rumah dan minta duit. Mama saya sampai jual motor. Jual motor? Iya. Motor satu-satunya. Ya Allah. Oke, lanjut. Ayu Darmawati. Dwi Ayu Darmawati. Lanjut. Dwi Ayu Darmawati. Santai aja. Korban. Abis jual motor itu saya tanya-tanyain, itu udah nggak ada nggak bisa dihubungin lagi. Pengacaranya hilang, ghosting lah. Akhirnya saya dihubungi oleh Pak Jainuddin. Oke, dari tim ini ya, timnya Pak John ya. Iya. Oke. Saya juga dikasih bantuan oleh Bang John. Kerja di perusahaan High Five. Sama saya juga kuliahkan di universitas terbaik di Jakarta. Sampai lulus. Alhamdulillah. Ditolong ya. Jadi selanjutnya didampingi tim lawyernya dari Pak John ya nih ya. Iya, betul. Oke. Sampai akhirnya kemarin ditangkap, coba cerita terus dilanjutkan. Mungkin tim advokasinya bisa ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya banggakan, yang saya hormati, Bapak Habibur Rahman, pimpinan rapat Komisi 3 beserta jajarannya, Bapak Kapolda Kalimantan Tengah beserta jajarannya, dan Bapak Kapolres Jakarta Timur beserta jajarannya. Jadi dalam konteks kasus ini memang sangat memprihatinkan ya, karena bukan hanya kasus hukum yang terjadi, tapi kasus moral. Karena selain mendapatkan kekerasan, dia juga mendapatkan penghinaan. Apakah seperti itu di negeri ini gitu loh. Dan itulah yang sangat kita sayangkan, sampai ada dia kebal hukum. Ya, Pak. Lalu pemeriksaannya sampai hari ini gimana Pak? Sejauh ini pemeriksaan, walaupun kami baru menerima kuasa itu tanggal 15 apa Pak? 15 Desember. Oh, Desember. Ya. Kejadiannya 17 Oktober. Oke. Nah, selama ini ada dari Oktober ke Desember, ada yang bisa cerita nggak prosesnya seperti apa pemeriksaan? Tanggal 15 itu kebetulan saudari Ayu ini juga melakukan pemeriksaan pada saat itu, dan dia juga mencoba menghubungi pengacaranya, namun tidak ada respon. Makanya malam itu juga kita dampingi. Langsung diambil alih ya? Iya, betul. Terlantarkan oleh pengacara yang lama, mungkin begitu ya? Betul, pimpinan. Jadi sekalian saya mendampingi Ayu, dan juga saya menggali informasi seperti apa melalui penyidik, dan berdasarkan keterangan yang ada,
proses normatif, tidak ada kendala. Mungkin kenapa proses itu jadi terkendala ataupun dianggap lama, karena memang pengacara ini juga penyebabnya gitu loh. Jadi komunikasi itu tidak lancar gitu loh. Dari penyidik ke pengacara tidak lancar, dari korban juga ke pengacara tidak lancar, seperti itu. Sampai sekarang pun pengacaranya menghilang, nggak bisa dihubungin. Seperti itu gitu loh. Dan saat itu juga dari penyidik dapat informasi ini segera naik sidik perkara itu gitu loh. Jadi ya saya apresiasi dan berterima kasih tanggal 15 itu juga gitu loh. Dan malamnya kan langsung dilakukan penahanan terhadap si pelaku, Pak. Udah itu coba. Ya, mungkin Pak Kapolres. Ada. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Nama Budaya, Salam Kebajikan, Rahayu, Salam Sejahtera untuk kita sekalian. Yang terhormat Bapak Ketua Komisi 3 DPR RI, yang kami hormati seluruh anggota Komisi 3 DPR RI, ada Bapak Jenderal dan rekan-rekan yang lain. Yang kami hormati pula ada Bapak Kapolda, Ibu Dwi Ayu dan berserta pengacara serta semua yang hadir dalam rapat dengar pendapat pada hari ini. Izinkan kami menyampaikan laporan terkait dengan penyelidikan dan penyidikan dugaan tindak pidana penganiayaan sebagaimana dimaksud dalam pasal 351 ayat 1 dan atau pasal 351 ayat 2 KUHP. Mohon izin dasar penyelidikan kami mulai dari Undang-Undang Nomor 8 Tahun tentang Hukum Acara Pidana, Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia, Perkap Nomor 6 Tahun 2019 tentang Penyidikan Tindak Pidana, Perkabareskrim Nomor 1 Tahun 2002 tentang Standar Operasional Prosedur Pelaksanaan Penyidikan Tindak Pidana. Berikutnya laporan polisi B3414 10 Romawi 2004 SPKT Polres Metro Jakarta Timur Polda Metro Jaya tanggal 18 Oktober 2004 yang dilaporkan oleh saudari Dwi Ayu Darmawati. Dan terakhir adalah surat perintah penyelidikan SP Lidik garing 4562 garing 10 Romawi garing res titik 1 titik 6 garing 2024 garing reskrim tanggal 30 Oktober 2024. Kami jelaskan terkait dengan timeline penyelidikan. Jadi mulai pembuatan laporan polisi terjadi pada tanggal 18 Oktober 2024 sekitar pukul 02.30 waktu Indonesia Barat. Selanjutnya pada tanggal 18 Oktober itu juga setelah kita menerima laporan polisi, selanjutnya penyidik Polres Metro Jakarta Timur mengantarkan saudara pelapor atau korban ke Rumah Sakit Polri untuk divisum. Selanjutnya pada tanggal 30 Oktober 2024 penyidik mengirimkan SP2HP pertama dan sekaligus mengirimkan surat undangan klarifikasi ke saudari Dwi Ayu Darmawati. Selanjutnya pada tanggal 1 November 2024 kami melakukan pemeriksaan klarifikasi terhadap saudari pelapor. Dan tanggal 5 November kami mengirimkan SP2HP kedua dan sekaligus undangan klarifikasi ke saudari Linda Pancawati. Linda Pancawati pada tanggal 5 November 2024. Kami jelaskan di sini kami mengirim surat panggilan kepada Ibu Linda karena sesuai dengan berita acara klarifikasi dari saudara pelapor, dia menyebutkan ada 2 saksi yang melihat pada saat itu, yaitu Ibu Linda Pancawati dan salah satu rekan kerjanya bernama Cika. Berikutnya, karena kami tidak mengetahui
alamat Cika karena hanya menyampaikan dan nomor telepon dan kami sudah menghubungi Cika. Berikutnya tanggal 21 November 2004 kami melakukan pemeriksaan klarifikasi. Kami jelaskan di sini bahwa memang ada jangka waktu dari tanggal 5 sampai tanggal 21 karena ada dari saksi yang akan kami meminta pemeriksaannya ditunda ke tanggal 21 November tersebut. Selanjutnya kami mengirimkan SP2HP ketiga dan undangan klarifikasi ke saudara Zor Sugama Halim, saudara terlapor, pada tanggal 29 November 2004. Jeda waktu itu kami telah berkomunikasi dengan saksi yang disampaikan, salah satu saksi teman kerja saudara Dwi Ayu Darmawati bernama Cika ini, tapi selalu mengulur-ulur waktu dan sampai saat ini pun yang bersangkutan pada akhirnya menyampaikan kepada kami dia tidak akan menjadi saksi terhadap kasus ini. Berikutnya kami melakukan pemeriksaan klarifikasi kepada saudara terlapor Zor Sugama Halim pada tanggal 13 Desember 2024 dan melakukan gelar perkara pada tanggal 13 Desember 2024 untuk meningkatkan ke tahap penyidikan. Gelar perkara ini untuk menentukan ada atau tidaknya pidana yang dilaporkan. Kami jelaskan juga ini bahwa yang dilaporkan pada kami pada saat itu adalah pidana umum biasa. Tidak ada kasus tertangkap tangan ataupun kasus viral. Dan pada saat pemeriksaan klarifikasi pertama, tidak ada data-data yang disampaikan tadi oleh Ayu disampaikan kepada penyidik terkait dengan yang beredar di media sosial. Ini fakta-fakta ya pemeriksaan pada tanggal 17 Oktober 2024 sekitar jam 21.00 telah terjadi dugaan tindak pidana penganiayaan di toko roti Lindayes Bakri, Jalan Penggilingan nomor 14 RT 8 RW 9 Kelurahan Penggilingan, Kecamatan Cakung, Jakarta Timur, dan yang menjadi korban adalah saudara Dwi Ayu Darmawati, karyawan toko, dan diduga terlapornya adalah Zor Sugama Halim, anak pemilik toko. Terlapor meminta tolong kepada korban untuk mengantarkan makanan yang dipesan melalui online ke kamar pribadi terlapor di lantai 2. Namun korban menolak karena bukan pekerjaannya dan terjadilah cekcok mulut antara korban dengan terlapor, dan yang membuat terlapor emosi adalah kata-kata yang dikeluarkan juga oleh korban atau terlapor, sehingga yang bersangkutan naik pitam dan emosi dan terjadilah penganiayaan berupa pelemparan yang dilakukan dengan kursi besi, loyang kue ke arah korban dan mengenai ke tubuhnya dan menimbulkan luka sobek di kepala. Yang mengakibatkan luka sobek ini adalah alat barang buktinya itu loyang kue dan memar paha kiri dan kanan serta luka memar di tangan sebelah kiri. Penyebab penganiayaan ini sudah kami sampaikan tadi karena ada kata-kata adu mulut antara si terlapor dan pelapor atau korban. Ini foto-foto pun yang kami dapatkan ini setelah kami Kapolres menyampaikan ke saudara pelapor bahwa harus menyampaikan foto dan rekaman. Itu sudah pada mau pemeriksaan dan kami minta untuk ditambahkan di dalam berita acara. Jadi ini foto-foto ini tidak disampaikan pada saat itu dan rekaman ini juga baru disampaikan oleh pelapor pada saat sudah kasus viral. Kenapa? Iya. Suara apa itu? Lanjut ya. Oh ini. Iya itu. Ini kita baru dapatkan dari saudara Ayu, dan baru berikan kepada kami setelah kasus viral dan kami mau meningkatkan ke tahap penyidikan. Ada gambar ini Pak? Blur aja. Lanjut kita ke proses lanjut pada
Pada hari Jumat tanggal 1 November 2004, penyidik atau penyidik pembantu melakukan pemeriksaan keterangan klarifikasi terhadap saksi korban yaitu saudara Dwi Ayu Darmawati. Pada hari Kamis tanggal 21 November 2024, penyidik pembantu melakukan pemeriksaan keterangan klarifikasi terhadap saksi yaitu saudara Linda Pancawati. Pada hari Jumat tanggal 13 Desember 2004, penyidik pembantu melakukan pemeriksaan keterangan klarifikasi terhadap saksi korban, bukan saksi korban tapi terlapor yaitu saudara Sor Sugama Halim. Ini ada foto-foto yang kami sampaikan. Berikutnya tahap penyidikan. Jadi setelah kasus tahapan penyelidikan selesai, kita gelar perkara dan diputuskan bersama untuk dinaikkan ke tahap penyidikan. Inilah dasar-dasar penyidikan. Ya, lanjut Pak, ini kan udah tahu semua. Ya, timeline penyidikan. Kami mengirimkan SPDP ke pelapor atau pada tanggal 14 ini SPDP yang ke SPDP ke pelapor pada tanggal 14 Desember 2004. Berikutnya pada tanggal 14 Desember juga kami mengirimkan surat panggilan kepada pelapor. Dan tanggal 15 Desember kami melakukan pemeriksaan terhadap pelapor dan para saksi. Tanggal 15 Desember juga kami melakukan penyitaan barang bukti. Dan tanggal 16 Desember kami mengamankan terlapor karena pada saat itu kami mengirimkan surat panggilan terhadap terlapor, namun kami berkomunikasi terlapor berada kedudukannya di daerah Sukabumi sehingga kami langsung melakukan pengamanan terhadap terlapor di daerah Sukabumi pada tanggal 16 Desember 2004. Selanjutnya pada tanggal 16 Desember kami juga melakukan gelar perkara penetapan tersangka dan tanggal 16 Desember itu juga kami menetapkan tersangka dan kami melakukan penahanan dan press release. Proses penyidikan pada hari Minggu tanggal 15 Desember 2004 penyidik pembantu melakukan pemeriksaan terhadap saksi korban yaitu saudara Dwi Ayu Darmawati. Pada hari Minggu tanggal 15 Desember 2004, penyidik pembantu melakukan penyitaan barang bukti. Pada hari Senin tanggal 16 Desember, penyidik pembantu melakukan pemeriksaan terhadap saksi yaitu saudara Linda Pancawati. Pada hari Senin tanggal 16 Desember 2004, penyidik pembantu melakukan pemeriksaan terhadap tersangka yaitu saudara Sor Sugama. Perlu kami sampaikan juga di sini bahwa salah satu saksi teman rekan kerja daripada pelapor sampai saat ini tidak mau diambil keterangannya sebagai saksi. Dia menolak untuk dijadikan saksi. Namun kami sudah berkomunikasi dan kami sudah mengirimkan surat resmi untuk segera yang bersangkutan juga dijadikan saksi karena terdapat di dalam BAP saudari pelapor. Ini barang bukti yang kami sita. Yang pertama adalah 1 buah kursi besi, 1 buah loyang, 1 buah mesin EDC BCA, 1 buah patung pajangan. Kursi sebesar ini dilempar, astagfirullahaladzim, benar-benar. Dilempar ke Mbak Ayu ini, yang sebesar ini. Oke, lanjut. Ya, ini proses penyidikan yang dapat kami tampilkan. Yang bersangkutan itu tersangkanya. Coba lanjut Pak. Ini tersangkanya yang berbadan besar, saudara Sor Sugama Halim. Demikian yang dapat kami sampaikan. Dan kami dari Polres Metro Jakarta Timur berharap ada masukan, arahan, dan kami mohon maaf apabila dalam penanganan kami ada hal-hal yang kurang ataupun tidak layak kami lakukan. Dan kami mendasari proses penyidikan ini sesuai dengan SOP yang berlaku di dalam proses penyidikan tindak pidana yang berada di Polri sesuai dengan Perkap dan Perkabareskrim. Demikian yang dapat kami sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Santi Om. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum ke rekan-rekan anggota, sedikit saya konfirmasi ke Pak Kapolres. Ini pelaku ini kasat mata terlihat dia sakit jiwa atau apa sih? Mohon izin Pak, itu
Kalau kasat matanya seperti yang disampaikan oleh Bapak yang terhormat Ketua, tapi kami tidak bisa mengejas ataupun kami tidak bisa menentukan. Itu gitu kan? Kami akan melakukan pemeriksaan. Jadi kayak bukan manusia gitu loh. Kami akan melakukan pemeriksaan psikologis yang bersangkutan. Iya, tapi jangan jadi alasan pemaaf nanti, Pak. Siap. Ya. Oke, mungkin langsung suhu kita Pak Rikwanto. Terima kasih pimpinan. Saya ke Pak Kapolres dulu ya. Siap, Jenderal. Ya, Pak Kapolres, terima kasih sudah ditangkap. Terima kasih sudah diusut tuntas pelakunya dengan gerak cepat. Saya lihat videonya di YouTube proses penangkapannya sampai saat ini sudah ditahan ya. Ya, akhirnya tertangkap juga. Akhirnya bisa ditangkap juga. Ada beberapa pertanyaan dari masyarakat masalah penanganan kepolisian. Itu sejak dilaporkan 18 Oktober ya. Ya, dan tertangkap 16 Desember. Ya, kurang lebih 2 bulan. Padahal itu penganiayaan kalau dikategorikan luka tadi itu ya kategori yang ringan tapi bisa juga berat. Kalau dia pingsan dirawat jadi berat itu. Nah, tapi apapun yang terjadi dari videonya terlihat bahwasanya itu berat ya, karena dilempar pakai segala macam, kena badannya bahkan yang vital. Ya bisa efeknya lebih jauh lagi kalau tidak dihentikan. Dan jadi pertanyaan masyarakat itu kan, kenapa kasus yang tanda petik sederhana seperti itu, lukanya ada, saksinya ada, barang buktinya ada, kemudian TKP-nya juga ada, lengkap, ya, dan lain sebagainya, termasuk videonya juga ada, kok sampai 2 bulan gitu. Saya tadi lihat penyelidikannya hampir 1 bulan, terus penangkapannya hampir 1 bulan juga, itu pun setelah viral. Nah ini jadi catatan juga. Seharusnya itu bisa lebih cepat lagi ya. Kalau saya berpikir sebagai anggota Polri dahulu, kalau kita fokus kejadian itu langsung ditangani, 3 sampai seminggu itu, 3 hari sampai seminggu selesai itu. Ya, itu kasus nyata dan kelihatan dan terbuka. Tinggal gercepnya anggota itu. Nah ini jadi pertanyaan masyarakat juga, ya koreksi juga untuk kepolisian, terutama Jakarta Timur. Ya, jadi yang seperti itu seharusnya cepat geraknya. Sampai muncul di media itu no viral, no justice. No viral, no attention, no justice. Nah, di macam-macam lagi istilahnya. Apa viral dulu baru kemudian cepat gerakannya. Ini juga pelajaran bagi kepolisian di tempat-tempat yang lain. Ya, apapun kasusnya, siapapun pelapornya, itu perlakuannya sama di muka hukum. Ya, Polri diberi negara, dikasih kewenangan, dikasih perlengkapan untuk penegakan hukum. Siapapun yang bermasalah dengan hukum, tidak pilih-pilih, kerjakan itu. Ya. Namun demikian saya apresiasi sama Polres yang akhirnya bisa menangkap pelaku. Kalau masalah pelaku kemudian disinyalir, katanya ini ya, ada perkembangan pemikirannya agak terbelakang, itu jangan diterima mentah-mentah. Ya, harus diobservasi dulu kalau memang perlu. Di tempat yang ditentukan, baru disimpulkan oleh pihak yang punya keahlian tentang itu. Ya, kalau tidak, berlakukan dia seperti orang-orang atau pelaku atau tersangka pada umumnya. Ya, melakukan penganiayaan berat, ya hukumannya ada. Ini koreksi saja kepada Jakarta Timur dan kepada seluruhnya anggota kepolisian. Jangan pilih-pilih dalam menangani kasus, jangan nanti-nanti. Kalau prinsip saya itu makin cepat ditangani, makin cepat terungkap
Karena semuanya masih segar. Terlalu lama makin kabur. Ada distorsi. Apalagi nanti ada yang datang, itu sahabat saya, itu teman saya. Tolong Pak dibantu. Nah itu lebih parah lagi nanti penyelesaiannya. Ya, kasihan korban ini. Apalagi sampai kehilangan motor ya. Udah jatuh, timpa tangga, ditipu pula. Ya barangkali Pak Kapolres berkenan mungkin itu motor yang hilang ya. Supaya kembali lagi, cari pelakunya atau bagaimana. Pak Kapolres ya, kasih tahu lagi anggotanya supaya lebih gigih lagi dalam rangka menangani kasus-kasus yang dilaporkan. Kemudian Pak Kapolda Kalteng, Pak Joko ini junior saya, sahabat saya juga. Sedikit Pak Rikwanto sebelum ke ini terkait tadi pelaku, pendalaman sedikit Pak. Jadi gini Pak Kapolres, juga jangan sampai itu nanti diarahkan menjadi alasan pemaaf, ya. Ketidaknormalan dia dalam konteks kemanusiaan memang begitu tega ya, melempar perempuan dengan alat-alat sebesar itu ya, memang nggak masuk nalar. Tapi dalam konteks hukum saya sangat yakin orang ini bisa bertanggung jawab secara hukum Pak. Jadi kita minta tolong ya Pak ya, diperlakukan sebagaimana tahanan yang lain. Ditahan kan ya sekarang Pak? Ya, ditahan sebagaimana tahanan yang lain. Jangan ada keistimewaan apapun kepada orang ini. Ya, itu ya Pak ya. Minta tolong dipastikan. Oke, lanjut Pak Irwanto. Terima kasih pimpinan. Pak Joko, Pak Kapolda. Siap. Ya, ini junior saya, sahabat juga sama saya. Ya, beliau bagus dalam karirnya. Ini menjelang setahun terakhir ada masalah ini. Yang kami soroti adalah kenapa begitu mudahnya anggota Polri pegang senjata kemudian menggunakannya kepada pihak lain. Ya kalau kita lihat ceritanya tadi itu mudah saja dia putar sana, totot tor, putar lagi totot dor. Ini nggak umum, ya mafioso aja nggak begitu mungkin. Ini anggota Polri kok seperti itu? Ada apa di situ? Coba digali, gali kembali, bukan hanya kepada tersangka yang sekarang, tapi kepada anggota seluruhnya. Ya, tadi disampaikan oleh Pak Kapolda yang bersangkutan. Ya, Saudara, saat ini Komisi 3 DPR RI tengah melakukan rapat dengar pendapat bersama dengan Kapolda Kalimantan Tengah, Irjen Joko Purwanto beserta dengan Kapolres Metro Jakarta Timur terkait dengan kasus dugaan penganiayaan di Jakarta Timur yang dialami oleh seorang wanita yang diduga menjadi korban penganiayaan oleh anak dari pemilik toko roti. Dan informasi selengkapnya akan kami hadirkan di program Kompas Siang bersama dengan rekan Mercy Terayo. Tetaplah bersama kami di Kompas TV.